Silakan anak-anak masuk kelas anak-anak. Saya mulai hari ini kelas hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja di sini. Oke. Saya harap kalimat baik tadi menjadi semangat buat kalian untuk belajar hari ini. Jadi saya harap dengan kalimat baik, alhamdulillah semua menjadi spirit buat kita sampai selesai belajarnya. Oke. Well, before we study, let's begin our lesson in this morning by reading basmalah. Jadi itu adalah doa saya di sini. Saya minta salah satu siswa saya untuk memimpin doa hari ini kepada Bapak Edi. Saya minta memimpin doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nanda Edi ya. Oke. Nah, dengan doa tadi, semoga harapan kita dengan kegiatan kita hari ini menjadi kegiatan yang sangat baik dan abdol untuk kedepannya. Oke, sebelum saya memulai kegiatan hari ini, saya mengecek dulu kehadiran kalian hari ini. Apakah ini ada yang sakit atau ada yang nggak masuk kelas hari ini? Saya lengkap ya. Siapa Pak Edi? Bu Chandra nggak masuk. Oh, kenapa dia Edi? Sakit sepertinya. Kita doakannya semoga dia lekas sembuh dan bisa ikut kembali belajar kita hari ini. Nah, sekarang saya minta kalian menyimak, bukan hanya memperhatikan gambar ya. Saya buka dulu gambarnya. Apakah di layar anak-anak muncul gambar? Sudah, Pak. Ya, Sudah muncul, Pak. coba diperhatikan. Ya, coba perhatikan kenapa apa yang terjadi pada itu tanah ya. Tanahnya retak, Pak. Oh, retak ya. Kira-kira kenapa ya? Kekeringan kayaknya, Pak. Kekeringan. Iya. Oke. Tidak ada tanaman, Pak. Enggak ada tanaman, kering kerontang ya Bapak. Kering kerontang ya anak-anak ya. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi? Tidak ada hujan mungkin, Pak. Oh, enggak ada hujan. Nah, kenapa ya jadi enggak ada hujan? Musim kering mungkin. Oh, musim kering. Oke. Nah, jadi anak-anak ya, ketika tidak ada hujan, musim kering, suasana akan menjadi panas. Nah, jadi panas itu menyebabkan dulunya ini danau sebenarnya. Danau yang dulunya luas dengan adanya penuh air, sekarang menjadi kering kerontang akibat panasnya bumi kita. Nah, jadi itu yang akan nanti kita pelajari hari ini, yaitu terkait pemanasan global atau global warming. Nah, adapun tujuan kalian untuk belajar hari ini yaitu diharapkan setelah kalian belajar materi global warming hari ini, kalian mampu kalian mampu mendiskusikan dampak pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Yang kedua, mampu menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Juga Bapak harap nanti setelah kalian belajar materi ini, Bapak harap kalian mampu mempunyai ide dan gagasan bagaimana caranya kita untuk melindungi bumi kita dari pemanasan global. Tujuannya apa? Supaya kehidupan menjadi nyaman dan tentram di bumi kita ini. Nah, jadi itu. Sampai sini ada yang ditanyakan, anak-anak?
Tidak, Pak. Sudah jelas. Iya, syukur alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Nah, selanjutnya kalau ada yang ditanyakan, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian simak ya videonya ya. Pak. Ya, Bapak share screen dulu gambar videonya ya. Apakah sudah muncul layar YouTube di layar anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang Bapak play ya. Ya, sudah ya. Selama gap year ini, Iya, aku Pak. banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk Nah, dari video tadi, tulis kira-kira permasalahan apa yang muncul setelah kalian menyimak tadi video. Silahkan tulis di buku tulis catatannya minimal 3 ya. Nah, kalau sudah punya permasalahan, nanti akan kita coba jawab dan cari solusinya. Bapak beri waktu sekitar 2 menit. Sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke, saya minta Ibu Kanten, kira-kira apa masalah yang muncul Kanten? Dari videonya tadi itu saya melihatnya ada es yang mencair di kutub, Pak. Jadi esnya mencair seperti itu. Oh, iya. Terus Ibu siswa saya Novia kira-kira apa yang masalahnya? Novia yang mana, Pak? Sofia Sofian Putri ya. Kalau saya melihat dari video itu kan ada es yang mencair di kutub. Nah, di dalam pikiran saya itu apa sih yang menyebabkan es itu mencair seperti itu, Pak? Oh, cerdas ini siswa saya. Oke, terus siswa saya Nanda Nurul kira-kira apa masalahnya Nanda Nurul? Masalahnya itu kan saya melihat, Pak, ada es yang mencair. Pertanyaan saya sama kayak Novia, Pak. Tapi yang mau saya tanyakan kira-kira kalau es itu mencair, apa yang akan terjadi sama bumi kita? Karena kan saya lihat esnya itu banyak sekali. Iya, betul ya. Nanda Mona apa kira-kira Nanda Mona? Sama Pak, sama Novia sama Nurul, kalau esnya mencair, apa yang terjadi sama makhluk hidup yang tinggal di sana, Pak? Iya, betul Terus sekali. gimana caranya, Pak, untuk mencegah itu, Pak? Iya, betul sekali ya. Nah, jadi bagaimana kita mencari solusinya itu, maka kita akan menunjukkan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi selanjutnya nanti kita akan bagi kelompok. Karena orangnya ada berapa ini? Ada 6 ya. Ada 8. Saya bagi 2 kelompok, ada 4 ya. Nah, sebelumnya kan sudah Bapak arahkan untuk bagi kelompok ya. Jadi silahkan langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, saya beri waktu. Sudah ya. Oke, kalau sudah
Sekarang saya minta Edi tolong ambil ini LKPD-nya dan bagikan kepada kelompok-kelompoknya. Baik, Pak. Ya. Baik. Dapat satu-satu, Pak. Iya, saya bagi satu kelompok satu. Supaya Iya. agar ada kerjasama nanti sama kalian ya. Baik, Pak. Sudah Edi? Sudah, Pak. Sudah semua Ya, dapat, Pak. sudah saya selesaikan juga LKPD-nya ya. Apakah sudah muncul LKPD-nya di layar anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Oke, nah ini adalah lembar kerja kalian. Jangan lupa diisi nama dan tanggalnya ya. Dan siapa-siapa anggota kelompoknya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Nah, di sana ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mendeskripsikan dampak gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan dan melalui kegiatan diskusi video. Peserta didik mampu menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan melalui kegiatan diskusi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Yang ketiga, mampu membuat ide gagasan untuk penyelesaian masalah pemanasan global warming. Nah, lihat pada permasalahan 1. Di situ coba lihat. Di sana ada kalimat gletser kiamat Antartika segera mencair. Nah, perhatikan gambar dan simaklah video dan wacana berikut. Kiamat sudah dekat seperti judul film. Sepertinya akan benar-benar terjadi. Kekuatan gunung es Antartika sudah terus berkurang untuk mempertahankan daratannya akibat invasi iklim global yang tak mampu dibendung. Nah, dari wacana dan dari gambar tadi serta video yang sudah kalian amati tadi, rumuskan 3 masalah yang muncul. Nah, sekarang dan tuliskan pada kolom berikut. Ya. Sekarang saya beri waktu selama 5 menit untuk menuliskan rumusan masalahnya minimal 3 ya. Silakan dipersilahkan kepada anak saya yang mengerjakan. Gimana? Ada masalah dalam menulis masalah anak-anak? Tidak ada masalah Pak, masih mengerjakan. Oh, pintar sekali. Masih bekerja, Pak. Oh, cerdas saya. Cerdas anak saya ya. Oke, semangat ya. Saya bimbing dari sini ya.
Oke, gimana sudah? Anak-anak sudah? Sudah, Pak. Yang lain mana yang lain? Kelompok 2, pada tema kelompok 2? Sudah Pak, sudah. Sudah. Oke, kalau sudah. Nah, kalau sudah lanjut ke permasalahan kedua. Nah, jadi ketiga. Nah, jadi pada tahap ketiga ini kalian Bapak minta mencari data informasi terkait pemanasan global di internet ya. Nah, jadi carilah jawaban sebanyak-banyaknya, eksplorasilah jawaban kalian di sana. Yang kedua, identifikasilah apa penyebabnya pemanasan global ya. Dan carilah dan temukan penyelesaian tentang masalah yang carilah informasi tentang masalah yang kalian temukan ya, dan tuangkan pada kolom berikut. Nah, jadi ini kalian Bapak minta eksplorasi tentang masalah pemanasan global baik pada buku atau pada internet. Oke? Nah, dan sekarang ini Bapak beri waktu agak lama. Bapak beri selama 10 menit. Silahkan anak-anak kerjakan. Baik, Pak. Ya. Kalau ada permasalahan, tanyakan aja anak-anak ya. Jangan sungkan nanya. Iya, Pak. Pak Guru boleh tanya nggak, Pak Guru? Iya, silakan. Kenapa Nanda Mona? Cari informasinya di buku atau boleh buka HP untuk cari di internet? Boleh buka HP Nanda Mona, silahkan. Oh, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Sudah? Gimana sudah kah? Tinggal dikit, Pak. Oke, ditunggu ya. Gimana sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah ditulis di kolom-kolomnya, sudah ditulis. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah lanjut ke tahap keempat ya. Nah, pada tahap ini Bapak minta kalian diskusikan di kelompoknya. Kira-kira apa dampak pemanasan global dan upaya apa untuk mengatasi pemanasan global. Nah, itu diskusikannya jangan cuma satu orang, diskusikan di kelompoknya. Nah, jadi hasil diskusinya tuangkan pada kolom yang sudah Bapak sediakan. Sekarang ini Bapak beri waktu selama 10 menit lagi.
Silakan kerjakan. Gimana? Sudah? Belum Pak, sedikit lagi. Iya, ditunggu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke, paham dia. Sudah? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Semuanya sudah? Kelompok 1 gimana? Gimana kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah Pak. Oke, kalau sudah, nah kira-kira dari hasil eksplorasi kalian, dari hasil diskusi kalian, kira-kira apa sih yang menyebabkan suhu bumi itu meningkat? Saya Pak, pemanasan global Pak. Nah, pemanasan global. Terus, kira-kira apa penyebabnya pemanasan global itu? Pohonnya sedikit, Pak. Oh, pohonnya sedikit. Kenapa jadi pohon sedikit, Edi? Ditebang sama orang, Pak. Oh, ditebang. Terus kira-kira apa dampaknya jika itu terus berkelanjutan, Edi? Kita kekurangan oksigen. Oksigen ya? Oh gitu. Ya, kayaknya sih gitu, Pak. Oh gitu. Katanya terlalu jauh ya. Jadi ketika bumi kita itu mengalami pemanasan global, maka banyak yang terdampak. Kira-kira kenapa sih munculnya itu? Kenapa sih harus ada itu? Itu yang harus kita pikirkannya. Semisal sampah dibakar, ya kan? Menggunakan bahan bakar fosil, ya kan? Nah, dari itu semua menyebabkan apa? Menyebabkan kadar CO2 di bumi kita itu banyak. Nah, sehingga efek rumah kaca muncul. Nah, artinya
ketika gas CO2 itu banyak di di langit kita, maka gas itu akan memantulkan gelombang panas lagi ke bumi kita. Nah, sehingga kembali terasa panaslah bumi kita seperti itu. Jadi itu namanya efek rumah kaca. Jadi anak-anak, penyebab dari pemanasan global itu banyak. Yang pertama adalah campuran manusia, ya kan? Yang kedua hewan tadi, ya kan? Yang ketiga penggunaan bahan-bahan kimia yang membuat unsur udara kita itu menjadi kurang sehat seperti itu. Nah, kira-kira apa sih gejala-gejalanya dari pemanasan global itu, anak-anak? Suhu bumi meningkat, Pak. Selain itu ada lagi? Yang tadi video es mencair, ya kan? Pak, mau nanya dulu Pak. Iya, apa ini? Katanya kalau pakai AC sama kulkas itu bisa menyebabkan pemanasan global, Pak ya? Oh iya. Nah, jadi sumber dari efek rumah kaca itu juga ada dari sumber kloro kloro ya, Cl. Jadi itu yang merusak lapisan ozon kita sehingga kadar CO kita juga tambah meningkat di udara kita. CO2 meningkat, CO meningkat, otomatis nanti akan muncul efek rumah kaca. Kita belum membahas sampai ke ozon ya anak-anak ya. Oke ya. Jadi banyak gejalanya ya, terutama bumi terasa panas, ketiga kemarau terasa panjang, ya kan, es mencair, ya kan, laut semakin meningkat. Itu gejala-gejala dari pemanasan global, dari efek pemanasan global. Nah, kira-kira untuk mencegahnya bagaimana anak-anak? Nah, untuk mencegah tadi bagaimana? Saya Pak, Apa Kanten? untuk mencegahnya itu dengan menanam banyak pohon, karena tadi kan salah satu penyebabnya itu kan pohonnya dikit, jadi kita tanam aja pohon banyak-banyak Pak. Iya, menanam pohon ya kan, menggunakan mobil listrik juga menjadi salah satu pendukung ya kan. Nah, banyak. Jadi saya harap anak-anak sudah punya gagasan-gagasan untuk mengurangi efek dari pemanasan global, juga mengurangi efek dari efek rumah kaca seperti itu. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Anak-anak ada yang ditanyakan lagi? Tidak Pak. Oh, tidak Pak. Oh, tidak ada. Paham kan? Paham? Paham, Pak. Paham Pak. Oke. Jadi selanjutnya dari hasil kajian kalian tadi pada pertemuan berikutnya nanti ya, ini tugas buat kalian. Jadi selanjutnya nanti dari hasil kajian tadi kalian buat lagi pemahaman secara mendalam. Nanti buat laporan dalam bentuk tulisan. Satu kelompok satu ya. Jadi nanti laporannya satu kelompok satu. Nah, dari yang LKPD tadi dari 1 sampai 4 tadi dikaji lagi, temukan apa penyebab masalahnya secara mendalam. Terus nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas dan disampaikan secara kelompok, maju kelompok ya. Nanti itu akan Bapak nilai ya. Nah, ada yang ditanyakan terkait tugas ini? Saya Pak. Ya. Berarti nanti presentasi Pak ya, laporannya itu Pak ya. Iya, presentasi Kanten. Jadi nanti kelompoknya maju masing-masing ya. Ada kelompok 1 sama kelompok 2. Masing-masing punya laporannya. Dan itu harus mencakup dari poin 1 sampai 4 tadi. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi paham dengan tugasnya? Paham, Bapak. Paham Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka marilah kita akhiri kelas kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, untuk lebih awalnya saya minta lagi Edi untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan Edi. Baik teman-teman, karena tadi kita awali pembelajaran ini dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu, sesuai dengan agama kita masing-masing, menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Edi. Ya, semoga harapan dan cita-cita kalian terkabul ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya di close dulu gininya, Pak. Pak. Ya, nah itu pertama Pak Ahmad sudah mengawali ya latihan hari ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan kegiatan kedua adalah pemberian feedback atau merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahmad ya. Yang pertama saya tanya dulu sebelum itu mengenai feeling finding dalam pembelajarannya menurut Pak Ahmad apa yang Bapak rasakan gitu? Saya merasakan bahagia, Pak. Ya, masih mute. Saya merasa bahagia, Pak. Jadi bahagia. Senang ya. Saya mengajar seperti ini. Oh gitu ya. Ya, bagus. Kemudian siapa sebagai observer? Ibu Novianti ya kalau nggak salah. Ya, silakan sampaikan hasilnya. Dibaca ya. Disampaikan hasil observasinya. Ya. Disampaikan aja, Bu. Ya. Tolong belum terdengar, Bu. Suaranya. Tadi saya cuma oret-oret saja di kertas, Prof. Soalnya kan waktu juga udah kita termasuk cepat. Untuk setiap secara keseluruhan sih, Prof, untuk setiap langkahnya itu di RPP-nya sudah sesuai dengan sintaknya. Baik dari penyajian masalah, mungkin waktu pas persepsi pas untuk penayangan video sedikit agak cepat, jadi kayak pas video juga itu mungkin di saya aja kah yang tidak terdengar, tidak ada suara, cuma hanya gambar saja. Gerakan videonya saja tidak ada gambarnya. Kemudian bagian pendahuluan, untuk di bagian pendahuluannya belum sudah bagus menurut saya, Prof, baik dari membangun kehangatannya sama motivasinya. Seperti itu, Prof. Untuk di tahap kegiatan ini, untuk di RPP saya atau di RPP kegiatan inti ini lebih ke langsung ke LKPD, Prof. Jadi saya belum terlihat untuk sintak-sintak dari orientasi selanjutnya pengorganisasian di RPP-nya ya, Prof. Tapi untuk pelaksananya terlihat dari LKPD-nya sama yang tahap ketiga itu, Prof. Di sini tidak dituliskan di RPP-nya. Mungkin seperti itu, Prof. Secara keseluruhan sih menurut saya sudah sesuai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novianti ya sudah memberikan feedback-nya kepada Pak Ahmad ya. Nah, kemudian apa yang saya amati ya sebagai observer ya hari ini terhadap Pak Ahmad, yang pertama ya dari semangatnya itu sudah luar biasa ya. Itu harus dipertahankan ya, harus semangat, memotivasi juga peserta anak ya, sudah bagus. Nah kemudian di kegiatan pendahuluan ya itu sudah ada persepsinya ya. Nah nanti perlu ditambahkan ya, supaya mengarah ke global warming itu, selain itu ditambahkan hal-hal yang terkait dengan itu gitu ya. Misalnya ada asap mobil, kemudian ada air laut menaik. Jadi ada beberapa gambar
yang mencirikan global warming, ya gitu ya. Tadi sudah ada es mencair kan gitu ya, air laut naik ya, kemudian malam-malam badan kita panas kan gitu ya. Nah itu gejala-gejala itu ditampilkan sehingga orang anak-anak itu terfokus pada itu ya. Ini untung muridnya pinter-pinter ya. Pinter-pinter ya saya cungi jempol ya, responsif ya. Tadi sempat juga bingung, nanti coba lihat videonya Pak Edi ini megang gini dia. Itu ya kalau jadi guru yang bagus itu ditegur itu apa yang dipikirkan gitu ya, enggak apa itu atau pura-pura bagaimana kita membimbing ya anak-anak yang lain gitu, penting juga ada latihannya itu. Jadi di pendahuluan seperti itu ya, ada beberapa gambar yang perlu ditampakkan. Nah kemudian kegiatan inti ya seperti apa yang dikatakan Bu Novianti itu ya harus kelihatan tahapan karena PBL ya, PBL-nya ya perlu dikelihatan, tapi secara umum kan saya tahu ini pasti PBL ya, secara umum ya. Nah itu kemudian membentuk kelompok juga sudah ya, kemudian yang Bapak perlu ini waktu membentuk kelompok kan dia kerja di kelompok ya, jangan sampai sepi ya. Ya kalau di kelas ini kan karena daring ya, kalau di kelas itu harus jalan-jalan ngecek, halo Bu Novianti gimana? Halo Pak Edi, aku Pak Edi, dia Edi jadi murid di mana ini gitu. Jadi mengecek ke kelompok-kelompok ya. Itu supaya tidak kelihatan sepi. Benar-benar memfasilitasi itu. Nah, itu kegiatan ini Pak ya. Nah, di kegiatan penutup seharusnya Bapak memberikan kesempatan kepada muridnya untuk merangkum hari ini apa yang sudah dipelajari ya, pembelajaran hari ini ya, itu ringkasannya itu disuruh menunjuk beberapa dan mengecek juga beberapa orang apakah memahami apa tidak itu ya. Nah, yang penutup juga saya lihat sudah ada doa syukur tadi ya, udah bagus. Kemudian ada tindak lanjut mengerjakan tugas untuk presentasi minggu depan, itu kan tindak lanjut. Itu sudah bagus. Jadi itu yang perlu, dan jangan banyak memberitahu ya, seperti tadi. Seperti tadi Pak Ahmad ada yang banyak memberitahu ya. Harusnya anak-anak kan sudah diberi kesempatan mencari tahu, ditanyain saja. Nah, kemudian yang terakhir saran saya, kalau ada siswa yang bertanya, jangan langsung dijawab. Harus disebarkan kepada temannya untuk menjawab. Contohnya tadi Pak Edi bertanya tentang kulkas dan nasi. Ya, itu mungkin pengalaman baca atau apa. Tanya nasi dan kulkas menyebabkan ini. Langsung dijawab oleh Pak Ahmad. Nah, itu harus disampaikan. Ya, apakah itu menyebabkan langsung menjawab? Ya, kalau ada anak bertanya harus diberi penguatan. Bagus, luar biasa pertanyaannya. Edi, ya. Nah itu pasti senang muridnya gitu kan. Ya itu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan anak yang tidak bisa dijawab, jangan berubah mukanya. Betul. Ya bagus itu ya. Tapi Bapak muter-muter ini kepalanya mikirkan jawab. Bagus itu ya. Siapa yang bisa jawab ya? Si A, si B. Nanti dapat inspirasi jawaban. Dapat inspirasi jawab baru bisa jawab. Kalau tidak bisa baru tangguhkan. Jangan berubah langsung. Kadang-kadang
gurunya bisa marah, kamu bertanya aja kerjanya. Ya, jangan begitu ya. Nah, Iya, Bro. harus dijempol. Luar biasa pertanyaannya gitu. Iya. Padahal muter-muter nih nyari jawab. Pada pusing Prof ya. Ya, tapi jangan kelihatan. Iya. Jadi guru semangat ya gitu. Ya, nah itu kuncinya ya. Apalagi nanti Bapak membuat video itu harus kelihatan semangat ya, semangatnya. Mungkin itu untuk Pak Ahmad ya. Kita beri plus dulu untuk Pak Ahmad ya. Terima kasih. Ya. Oke, siapa yang sekarang ya? Tolong temannya Zero masuk ya. Tadi minta izin yang apa namanya belum masuk room ya, silakan. Dan yang sekarang presentasi silakan siap-siap